Assalamualaikum anak-anak, sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan belajar pembelajaran tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, Bahasa Indonesia kelas 4, materi menggali informasi teks non-fiksi. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dalam materi menggali teks non-fiksi. Yang pertama, mengidentifikasi kata-kata sulit dalam teks non-fiksi. Kedua, menemukan pokok pikiran atau gagasan pokok dalam teks non-fiksi. Ketiga, mengidentifikasi informasi dalam teks non-fiksi. Berikut ini adalah contoh dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang bersifat informatif, artinya teks yang bersifat fakta dan kebenaran. Contoh dari buku non-fiksi, buku pelajaran, buku ilmiah, sejarah, biografi, dan sebagainya. Untuk mengenal teks non-fiksi dapat dilakukan dengan yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan tujuan untuk menggali informasi yang terdapat di dalam bacaan. Kedua, mengidentifikasi kata-kata sulit dalam teks non-fiksi dimaksudkan agar lebih memahami informasi yang terdapat di dalam buku teks non-fiksi. Manfaat dari menulis kata-kata sulit. Yang pertama, memperbanyak kosakata. Kedua, lebih mudah menangkap informasi. Ketiga, meningkatkan kemampuan membaca. Keempat, memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari buku yang dibaca. Bagaimana cara menemukan pokok pikiran pada teks? Bagaimana juga mencari gagasan pendukung pada teks non-fiksi? Apakah yang dimaksud dengan kalimat utama? Apakah yang dimaksud dengan kalimat penjelas? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita pelajari 2 hal berikut ini. Yang pertama, pengertian dari gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam suatu paragraf atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Ciri-ciri dari gagasan pokok. Yang pertama, dibentuk berdasarkan kalimat utama. Kedua, mengandung topik permasalahan yang bisa dijelaskan lebih lanjut. Ketiga, gagasan pokok yang berada pada akhir paragraf ditandai dengan kata kunci sebagai kesimpulan yang penting, oleh sebab itu, jadi, bersama ini, demikian, dan lain sebagainya. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang terletak pada awal maupun akhir paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Adapun langkah-langkah di dalam menentukan kalimat utama, bacalah dengan cermat kalimat yang ada di dalam paragraf, kemudian baca kembali kalimat yang pertama dan kalimat yang terakhir di dalam paragraf, kemudian tentukan ide pokok di antara kalimat tersebut. Yang kedua, pengertian dari gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah kalimat yang menjelaskan atau mendukung gagasan pokok. Ciri-ciri dari gagasan pendukung.
Yang pertama, merupakan pendukung gagasan pokok. Kedua, mendeskripsikan atau menjelaskan topik. Ketiga, memerlukan penghubung. Contohnya, bahkan, misalnya, contoh, kata pengganti, itu, ini, tersebut, dan sebagainya untuk mencapai keterkaitan antar kalimat. Gagasan pendukung terletak di dalam kalimat penjelas. Jika gagasan pokok terletak pada kalimat utama, maka kalimat-kalimat selanjutnya di dalam paragraf disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Adapun langkah-langkah di dalam menentukan kalimat penjelas, bacalah dengan cermat kalimat-kalimat di dalam paragraf, kemudian cermati kalimat utamanya. Selanjutnya, kalimat penjelas berisi informasi yang berkaitan dengan kalimat utama. Berikut ini adalah contoh dari paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal kalimat. Dari paragraf tersebut, kalimat utamanya adalah belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Gagasan pendukungnya atau gagasan pokoknya, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan dengan online. Adapun kalimat penjelasnya, sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Siswa bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari PPKN sampai SPDB. Sedangkan gagasan pendukungnya, belajar di mana dan kapan saja, keunggulan dari belajar online, bisa memilih mata pelajaran yang diperlukan. Berikut ini adalah contoh dari paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada pada akhir kalimat. Contoh dari paragraf di atas, kalimat utamanya, maka itu persiapkan diri mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Semoga materi hari ini dapat dipahami dan ayo gemar membaca biar mendapat informasi. Semoga manfaat ilmunya. Tetap jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.